traveling 6 miles on a Friday morning. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper. Sycamore tree. Dream a little dreamer. Liburan. Oh, maaf ya, ini juga salah satu situs Taman Sari juga. Ini yang mana dalam bahasa Jawa kita sebut jumbleng penganten, Mas. Jumbleng. Iya, tahu nggih jumbleng nggih? Mbaknya tahu nggak? Jumbleng apa, Mbak? Toilet, Mbak. Oh. Iya, penganten itu simbolis orang nikah, yang mana nggih itu bisa disimboliskan dengan jumlah atau angka 2 nggih. Jadi yang mana kita lihat dari sini, ini pintu masuk sampai ke masjid bawah tanah. Di bawah tanah bisa kita kunjungi karena salah satu ruangannya posisinya di bawah tanah. Jadi untuk sirkulasi udara di dalam sangat lembab ya, Mas. Ini alasannya Ditutup. sekarang ya. Ini dari pihak keraton, Mbak. Ini tulisannya. Tapi sebetulnya di dalam itu salah satu ikonnya Taman Sari juga gimana? Jadi di dalam itu ada tangga yang mana jumlahnya 5. Ya, biasanya ini bilang sumur Gumilang. jadi sebelum masuk ke masjid bawah tanah kita lewat lorong bawah tanah dulu. Jadi posisinya untuk masjidnya di sebelah barat sana, yang mana bentuknya melingkar. Di belakang saya yang mana juga jadi pemukiman warga ini dulu seorang Danau Buatan. Iya, jadi yang mana dulu Sultan bila mana berkunjung dari Keraton menuju Taman Sari itu dulu transportasinya pakai sampan. Iya, dan nanti kita bila mana masuk di lorong bawah tanah ini, posisi kita zaman dulu di bawah Danau Buatan. Ya, hati-hati di bawah di bawah. Di tas. Bentar ya. Bahan baku Taman Sari itu belum ada semen ya. Jadi bahan baku ini ya kita sebut dalam bahasa Jawa brojolepo. Apa tuh? Brojolepo itu campuran batu kapur, pasir dan batu bata. Ya, dan untuk secara keseluruhan konstruksi bangunan Taman Sari pada zaman dulu tidak menggunakan rangka besi. Ya, dan untuk pintu kecil ini pintu yang mana menghubungkan sampai ke Pulau Panembung. Ya, bisa ngerti kan Mas? Bahasa Jawa. Ya, nembung atau minta. Ya. Atau yang mana sekarang terkenal dengan tempat meditasi. Tapi ini ada zaman dari pihak keraton untuk tanah-tanah yang kosong di sekeliling komplek Taman Sari itu diperbolehkan untuk tempat tinggal orang yang mana bekerja di keraton. Atau biasa kita sebut abdi dalam. Dulunya, jadi turun temurun sampai sekarang Mas. Jadi kalau status tanah di sini bahasa Jawanya kita sebut mager sari. Bisa ngerti kan? Mager sari itu cuma hak pakai saja. Nggak bisa diperjualbelikan karena status tanahnya. Tapi bisa berantem. Keturunannya Bisa. Ya hati-hati, awas kepala. Awas kepala Mas. Buka ada foto di sini. Nah, kalau ini batas tembok atau batas danau buatan bagian selatan. Jadi apa yang saya jelaskan Mas? Tapi bahan bakunya brojolepo itu lebih cenderung ke banyak batu kapurnya, atau batu gamping ini Mas. Jadi warnanya putih ya. Kalau semen seperti itu ya. Beda. Enggak, wilayah keluarga raja dan sekaligus untuk tempat berlindung. Jadi kurang lebih sekitar 300 meter dari keraton, posisinya di sebelah timur dari Taman Sari.
Jadi dulu keluarga Sultan bila mana berkunjung dari Kraton menuju Taman Sari, dulu transportasinya pakai sampan mas. Dan ya, kita tunjukkan salah satunya bekas dermaganya mas. Awas kepala. Ini dulu merupakan bekas dermaganya. Jadi dulu arah kedatangan keluarga Sultan dari sebelah timur sana, tepatnya di belakang keraton ada tempat yang mana kita sebut Pulau Segaran. Bisa ngerti kan? Untuk kelas satu bisa beli tiket sebelah sini. Tunggu sini Pak, ya enggak. Dan nanti diminta lagi nggih, tiket jangan sampai hilang dulu. Karena nanti tiket untuk berkunjung ke Istana Air. Ya, ini sebelumnya saya jelaskan dulu ya, sebelum masuk di pemandian tutur aja saya jelaskan dulu ya. Jadi untuk bangunan yang mana Masnya beli tiket tadi ya, itu dalam bahasa Jawa kita sebut namanya gedong temanten. Tadi udah jelas nggih, temanten yang mana pasti jumlahnya dua atau sepasang nggih. Salah satunya di belakang ini nggih. Ini dulu difungsikan untuk ruang jaga. Dan kalau untuk bangunan yang kecil ini kalau dalam bahasa Jawa kita sebut namanya gedong pangunjukan. Yang mana dulu difungsikan untuk tempat mempersiapkan minum khusus untuk sultan. Dan yang mana Mbaknya bisa lihat dari sini ya. Ini bangunan yang tinggi ini kita sebut namanya Gapura Panggung. Tapi mohon maaf ya, untuk bangunan ini sebetulnya bukan merupakan pintu utama mas. Tapi ini merupakan pintu belakang. Kenapa kita sebut namanya Gapura Panggung? Bisa ditunjukkan. Kita lihat dari sini Pak. Jadi apa yang kita jelaskan tadi, dulu tradisi Sultan bila mana mau berkunjung ke Taman Sari, khususnya untuk terlebih dulu Sultan itu naik ke atas bangunan yang tinggi ini. Jadi posisi Sultan tepat berdiri di tengah. Dan yang mana dulu Sultan dari atas itu melihat ke bawah sini mas. Tepatnya di tengah-tengah ini dulu ada tarian penyambutan. Dan yang mana di kanan matahari. Semangat bekerja mas. Tapi kalau dalam filosofi Jawa manunggaling sedya lan gegayuhan. Belum. Foto di depan tanah ya. Terus sini Pak, saya jelaskan dulu ya. Monggo kita stop sini dulu. Jadi ini kolam pemandiannya Mas. Jadi yang mana dulu tradisi Sultan setelah tarian penyambutan selesai, Sultan baru bisa berkunjung ke area kolam pemandian ini. Dan yang mana Mbaknya bisa lihat dari sini, di sebelah utara itu ada kolam yang mana kita sebut Umbul Muncar atau Umbul Kawitan, yang mana dulu difungsikan untuk tempat berendam anak Sultan yang mana masih kecil Dan kalau di sebelah sini Umbul Kuras, yang mana dulu difungsikan untuk anak Sultan yang mana sudah dewasa. Dan ada satu kolam lagi yang mana keberadaannya di belakang bangunan yang tinggi ini, yang mana kita sebut Umbul Binangun. Bentuk ukurannya di sebelah selatan mereka agak kecil mas. Karena dulu difungsikan untuk tempat berendam Sultan bersama permaisuri. Dan kenapa kita sebut namanya Umbul Binangun? Karena Binangun sendiri itu bisa kita artikan membangun rasa kebersamaan antara Sultan bersama istrinya. Dan untuk air kolam ini dulu asli dari mata air ya mas. Sampai sekarang? Sekarang sudah tidak keluar untuk mata airnya, yang mana untuk air kolam ini sekarang diambil dari air sumur yang mana untuk berdua saja ya. Dan yang mana di atas itu mas yang mana sudah jadi permukiman warga dulu difungsikan untuk kebun buah dan kebun bunga. Jadi dulu Sultan melihatnya dari tangga ini naik ke atas bangunan yang tinggi tadi. Itu melihatnya dari atas bangunan yang tinggi tadi. Dan yang mana di pojok ini kan sama fungsinya di sebelah utara tadi untuk bikin aroma terapi. Jadi dulu tradisi Sultan setelah berendam berdua selesai itu masuk ruang sebelah sana. Oh benar berdua loh. Iya, kan khusus ini umbul binangun tadi. Ya kita cek.
Ada maksudnya. Jangan tahu mas. Tapi manual gitu ya. Iya, itu. Ngebul. Iya. Apa sih? Enggak. Cuman bara aja mas bara. Enggak. Enggak. Rencana mau kemana aja mas di Jogja? Buka wisatanya. Bisa lah. Ibu namanya Ibu Tuti ya? Ibu tahu? Iya. Kalian Saya jelaskan lagi ya. Jadi untuk bangunan yang mana bisa kita lihat dari sini, ya, itu kita sebut namanya Gapura Agung. Iya, atau yang mana dulu difungsikan sebagai pintu utama Taman Sari. Oh, ini gitu. Iya. Sekarang tidak bisa dipakai lagi. Sudah jadi rumah dunia warga. Itu di itu yang mana kita dari sini. Jadi kita nggak bisa ke sana. Yang kalau pertama, jadi kepala. Jadi apa yang saya terangkan ke Mbak sama Mas atas ini, untuk konstruksi bangunan Taman Sari sama sekali tidak menggunakan besi. Ini cuma dari bahan disusun seperti ini. Dan betul mas. Bangunan lama juga dari dulu. Iya, tapi itu di atas itu ada nama gelarnya. Harus dilestarikan. Kami ini lukis. Mungkin jabatannya tinggi. Status rumahnya juga agak luas ya. Jadi bangunannya juga bisa. Tapi masnya bisa ngintip dari jendela di sebelah sini. Karena ada salah satu ruangan yang mana posisinya di bawah tanah mas. Jangan di dalam. Iya lah. Ini mas, saya jelaskan ya. Gimana kak? Mau mas aja. Jadi di sini tuh sejarahnya Mataram Islam mas. Makanya untuk rajanya dengan gelar nama Sultan. Sultan itu gelar dari Timur Tengah ya mas. Dan juga ada salah sini mbak. Ini. Iya belum. Ini neng. Ini yang paling banyak dicari ya. Untuk spot fotonya ini salah satu ikonnya di Taman Sari. Tadi masnya sumur-sumur di sini dan ini tempat untuk sholat yang mana perempuan. Gelap gitu mas. Karena ventilasi udaranya sangat minim. Ini air sini. Betul. Jadi lokan itu minta apa kalau tidak bisa jangan dulu untuk ini
siapa? Aku mau foto di sini. Silakan kalau mau foto dulu monggo. Dan dulu Sultan bila mana datang ke sini juga selalu menyempatkan naik ke atas bangunan yang tinggi itu lewat tangga itu Mas. Ya, di tengah itu ada balkon, setnya juga dari atas. Sebelah selatan pantai Parangtritis. Jadi dulu ceritanya dari Gunung Merapi ke Jogja, Keraton Panggung Merapian. Bisa lihat ini Gunung Merapi. Karena di atas itu. Ya itu. Yes. Gunung Merapi 2010 meletus. Tapi kayaknya erupsinya tiap tahun gitu. Ya kalau untuk sifatnya Gunung Merapi memang masih aktif ya Mas ya. Tapi kemarin yang meletus agak besar ya 2010 ini kok. Yang banyak korbannya ya. Cukup ya. Kita bisa balik kita lihat sebelah sini. Dulu sebelum 2006 kita bisa naik ke atas. Masih ingat tadi di dalam ada bangunan? Ya, suaranya nampak jelas ya. Iya. Jadi, ya, itu dari bangunan satu, bangunan tadi ini 1, 2, 3. Nah, ini ada pintu kecil menghubungkan bangunan yang tinggi. Ini Pulau Panembung tadi atau tempat meditasi. Jadi dulu Tapi yang dari dulu sampai sekarang nggak pernah. dapat tunjukkan. Pertunjukan kesenian. Ya kayak panggung. Kalau pas FKY ya, Festival Kesenian Jogja, ya di sini banyak. Ya pertunjukan-pertunjukan. Tadi masuk dari mana Mas? Datangnya Iya.